prinsip demokratisasi pendidikan seperti adanya kesetaraan akses, lalu ada partisipasi aktif, lalu ada penghargaan terhadap perbedaan dan kebebasan berpendapat dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum ini. Nah, dengan yang pertama itu membuka ruang diskusi terbuka agar siswa bebas mengungkapkan pandangan keagamaannya secara kritis namun tetap santun. Karena kan sebagaimana yang kita ketahui gitu, dalam Islam itu juga kan ada banyak ajaran-ajarannya gitu, seperti ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis. Nah, mereka tuh bisa mengungkapkan pandangan keagamaannya itu kayak sesuai dengan mungkin yang mereka ajaran-ajaran Islam yang mereka ikuti, seperti ada yang mengikuti NU, ada yang mengikuti Muhammadiyah. Nah, di situ bisa membuka ruang diskusi terbuka. Jadi agar mereka itu tidak merasa dikucilkan begitu atau tertekan. Lalu bisa mengakomodasi keberagaman. Nah, dengan menghormati latar belakang siswa yang berbeda dalam memahami ajaran agama seperti tadi, kita di kelas itu bisa saling menghormati latar belakang ajaran dalam agama itu, agama Islam di sini. Semisal ada yang ya tadi disebutkan ada yang mengikuti NU, Muhammadiyah atau Persis gitu. Nah, jadi siswanya itu bisa diajarkan untuk menghormati latar belakang ajaran-ajaran teman mereka yang mungkin berbeda. Lalu selanjutnya bisa menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Nah, seperti debat, studi kasus, dan proyek kelompok agar siswa ini semuanya itu berpartisipasi secara setara. Jadi nggak ada yang siswa yang aktif atau ada siswa yang pasif. Jadi sebisa mungkin semuanya itu aktif dalam mengungkapkan pendapatnya gitu. Jadi akan ada yang namanya implementasi prinsip-prinsip demokratisasi ini, karena kan harus dimana semua siswa itu bisa mengungkapkan pendapatnya atau bisa mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan begitu. Nah, adapun untuk evaluasi dari tantangan utama di era digital ini, yang pertama itu ada ketimpangan akses teknologi. Nah, terutama di daerah-daerah terpencil masih menjadi hambatan kesetaraan. Nah, kan nggak semua daerah-daerah di Indonesia itu teknologinya sudah pesat ya. Ada beberapa daerah, apalagi daerah timur Indonesia itu teknologinya itu belum sepesat di daerah-daerah seperti Jawa dan Sumatera. Nah, bahkan akses internet saja di daerah mereka tuh belum ada begitu. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk bisa membuka akses internet itu agar kesetaraan dalam mengakses pendidikan ini lebih meluas dan menjadikannya setara begitu untuk setiap siswa yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada informasi keagamaan yang tidak terverifikasi. Nah, di internet apalagi di medsos itu banyak sekali ajaran-ajaran atau informasi-informasi keagamaan yang sudah tersebar. Nah, dapat mempengaruhi pemahaman siswa secara negatif, apalagi jika siswa itu telan sendiri informasinya tanpa menyaringnya. Lalu yang ketiga itu minimnya literasi digital guru PAI menyebabkan pemanfaatan teknologi belum maksimal. Mungkin sejauh yang saya lakukan ya, observasi yang saya lakukan ke sekolah-sekolah berbasis agama seperti MTS, MA atau MI begitu ya, mereka tuh masih menggunakan metode ceramah dan belum menggunakan alat digital lainnya. Nah, jadi menyebabkan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Lalu yang keempat yaitu kurangnya kontrol interaksi digital. Nah, bisa membuat diskusi daring melenceng dari nilai-nilai moderasi beragama. Nah, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menekankan bahwa pendidikan harus dilakukan secara bertahap atau tadarruj dengan memperhatikan akal atau rasionalitas dan adab akhlak atau karakter. Nah, beliau percaya bahwa ilmu tidak hanya untuk dipahami secara intelektual tapi juga harus membentuk kepribadian dan moral seseorang. Nah, dalam kurikulum mereka memiliki semangat yang serupa. Pembelajaran bersifat holistik, berbasis karakter dan berpusat pada siswa dengan pendekatan diferensiasi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Nah, ini membuka ruang untuk integrasi nilai-nilai pendidikan klasik seperti milik Ibnu Khaldun ini. Lalu adapun aplikasi dalam pembelajaran PAI di SMP, yang pertama ada penguatan akal atau berpikir kritis dan rasional. Nah, di sini guru bisa mengajak siswa menganalisis ayat atau Al-Qur'an atau hadis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya membahas makna kejujuran dan dampaknya dalam pergaulan remaja. Ini sangat menumbuhkan daya nalar siswa terhadap nilai agama, bukan sekedar hafalan saja. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan melalui diskusi kelompok, debat, atau studi kasus. Lalu selanjutnya ada penanaman adab, yakni pembentukan karakter. Nah, melalui pembiasaan sikap seperti menghormati guru, berkata sopan, dan kerjasama dalam kelompok, nilai adab dapat ditanamkan. Guru juga bisa menjadi teladan dan memfasilitasi kegiatan seperti jurnal reflektif atau proyek sosial berbasis nilai-nilai Islam, misalnya menggalang donasi atau kerja bakti sebagai aplikasi dari materi akhlak. Nah, lalu yang selanjutnya ada pembelajaran bertahap dan berdiferensiasi. Materi disampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, saat membahas topik ibadah, nah di sini guru itu mulai dari konsep dasar dulu, lalu bertahap masuk ke makna dan hikmahnya sesuai kemampuan siswa. Nah, dengan pendekatan diferensiasi atau berbasis minat dan kebutuhan siswa, guru dapat memberikan sebuah tugas yang berbeda, misalnya presentasi untuk siswa yang aktif berbicara atau menulis refleksi untuk siswa yang introvert atau yang lebih pasif di kelasnya. Nah, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains sangat relevan dalam menghadapi tantangan moral pelajar saat ini. Nah, dengan menggabungkan nilai-nilai keagamaan dan penalaran ilmiah, pendidikan tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menanamkan akhlak. Nah, sains tanpa agama bisa menjadi kering moral, sementara agama tanpa pembahasan rasional bisa kehilangan daya kontekstualnya. Pandangan ini memperkuat pentingnya membangun generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus berakhlak mulia. Lalu adapun desain pembelajaran PAI yang integratif khususnya di ranah SMP, kita bisa menggunakan tema tentang menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah. Nah, di sini tujuannya itu siswa bisa memahami bahwa menjaga lingkungan itu adalah perintah agama dan bagian dari tanggung jawab ilmiah. Nah, lalu untuk aktivitasnya itu yang pertama siswa itu bisa mengkaji Al-Qur'an tentang alam. Nah, ada di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Lalu bisa berdiskusi dampak pencemaran lingkungan secara ilmiah. Lalu selanjutnya bisa membuat proyek kelompok yang dimana membuat kampanye kebersihan sekolah dengan dalil agama dan data ilmiah. Lalu untuk nilai integratifnya bisa menanamkan tanggung jawab moral di dalam agama dan kesadaran ekologis atau dalam sains secara bersamaan. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam karyanya Adabul Alim wal Muta'alim sangat menekankan bahwa pendidikan itu harus menumbuhkan akhlak mulia dan sikap tawadu atau rendah hati terhadap guru. Nah, ia meyakini bahwa ilmu tidak akan bermanfaat tanpa adanya adab dan proses belajar tidak akan semaksimal tanpa adanya penghormatan kepada guru. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang beradab, santun, serta menghargai ilmu dan orang yang mengajarkannya. Nah, adapun penerapan dalam mengatasi krisis keteladanan guru di era modern ini, nah di era digital saat ini, krisis keteladanan guru makin terasa, di mana otoritas guru sering dipertanyakan dan adab terhadap guru mulai luntur. Nah, nilai-nilai Kiai Hasyim Asy'ari bisa diterapkan melalui yang pertama itu ada pembiasaan adab di kelas. Nah, seperti berdiri saat guru masuk, mengucapkan salam, tidak menyela saat guru berbicara, dan menjaga bahasa. Nah, ini membentuk sikap hormat dan disiplin siswa yang dimana kalau dilakukan secara berkali-kali akan menjadi sebuah pembiasaan.
Lalu selanjutnya ada pembelajaran berbasis keteladanan, di mana guru ini bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi role model atau teladan dalam bersikap jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada penanaman nilai-nilai ulama. Nah, misalnya lewat kisah K. H. Hashim Asy'ari dan santrinya. Di sini guru bisa mengisahkan atau menceritakan kisah perjalanan hidup K. H. Hashim Asy'ari dan para santrinya untuk menumbuhkan inspirasi dan rasa hormat terhadap guru serta ilmunya. Lalu bisa menggunakan kegiatan reflektif seperti menulis jurnal sikap atau diskusi nilai-nilai akhlak sebagai bentuk evaluasi diri siswa. Nah, Ahmad Hasan ini dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam, lalu melalui pendidikan yang langsung berbasis pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, ia menolak taklid buta terhadap pendapat ulama dan mendorong penggunaan akal sehat dalam memahami ajaran Islam itu sendiri. Nah, dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pandangannya menekankan pentingnya kritis terhadap sumber sekunder dan kembali kepada otoritas utama Islam, yakni Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun soal konservatisme dan reformisme, kita lihat dulu konservatisme dan reformisme ini apa sih? Nah, konservatisme adalah pendekatan yang cenderung mempertahankan tradisi lama dan ajaran klasik tanpa banyak perubahan, dengan fokus pada kesinambungan dan pelestarian warisan ulama terdahulu. Nah, sedangkan reformisme ini sebaiknya dari konservatisme. Nah, jadi pendekatan pembaharuan yang mendorong pemurnian ajaran Islam dan penyesuaikan dengan konteks zaman sambil tetap merujuk pada sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jika dilihat dari pengertian yang tadi, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih mendukung reformisme. Karena yang pertama, beliau ini mendorong pembaharuan pemahaman keagamaan yang lebih rasional dan ilmiah. Lalu, ia juga menolak praktik keagamaan yang tidak berdasar pada dalil yang kuat, meskipun sudah dianggap tradisi oleh masyarakat. Lalu, pandangannya ini sejalan dengan pendekatan kurikulum modern yang menekankan literasi keislaman berbasis dalil dan berpikir kritis. Adapun hubungan ketiganya dalam filsafat pendidikan Islam, yang pertama itu ada ontologi. Nah, ontologi ini menjelaskan hakikat, realitas, dan kebenaran. Nah, dalam pendidikan Islam yaitu bahwa segala ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia sebagai makhluk berakal ditugaskan untuk mencari ilmu sebagai bentuk ibadah. Lalu epistemologi, membahas cara memperoleh ilmu yang dalam Islam bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran dan hadis, akal dan pengalaman. Lalu ada aksiologi. Nah, aksiologi ini menekankan tujuan dan nilai penggunaan ilmu, yaitu untuk membentuk insan yang berakhlak, bertakwa, dan bermanfaat tentunya di masyarakat. Nah, ketiganya ini saling terhubung. Pemahaman tentang hakikat ilmu ada di ontologi, terus menentukan cara memperolehnya di epistemologi. Dan cara memperoleh ilmu akan menentukan bagaimana ilmu itu digunakan untuk kebaikan yang ada di aksiologi. Nah, adapun analisis landasan dari visi misi program studi PAI ini, kalau dilihat dari ontologi, visi prodi PAI harus mencerminkan keyakinan bahwa ilmu agama adalah sebagian dari misi tauhid dan pendidikan merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam segi epistemologi, misi prodi pendidikan agama Islam ini perlu mencakup metode integratif antara wahyu dan akal dalam proses pembelajaran serta pendekatan kritis dan ilmiah. Lalu dalam aksiologi, visi dan misi harus menekankan pembentukan karakter yang mulia, pengabdian kepada umat, dan kontribusi terhadap perbaikan moral sosial. Nah, tadi menurut Alatos ini adalah proses pembentukan manusia secara menyeluruh yang tidak hanya mencakup transfer ilmu saja di dalam proses pembelajaran, tapi juga penanaman akhlak mulia, pengendalian diri, dan pengembangan budi pekerti sesuai dengan nilai Islam. Jadi menurut beliau tuh pendidikan itu bertujuan untuk membentuk insan yang beradab dan memiliki kesadaran spiritual. Nah, sementara itu di dalam Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia menurut UU nomor 20 tahun 2003 adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi bisa dilihat bahwa keduanya ini sejalan dalam menekankan pengembangan karakter dan moral
Tetapi tadib ini tuh lebih menitik beratkan pada aspek pendidikan spiritual dan pembentukan karakter atau akhlak berdasarkan nilai Islam secara integral. Nah, adapun dalam RPP Pendidikan Agama Islam, tadib ini dapat diterapkan dengan beberapa hal. Contoh yang pertama itu mengintegrasikan aspek akhlak dan nilai spiritual dalam setiap kompetensi dasar. Jadi bukan hanya kompetensi dalam aspek kognitif. Lalu ada menyusun metode pembelajaran yang menekankan refleksi diri, keteladanan guru, dan pembiasaan nilai-nilai Islami seperti sholat berjamaah, berdoa, dan akhlak terpuji lainnya. Lalu guru bisa menjadikan penilaiannya itu bukan hanya aspek pengetahuan saja, tapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Lalu guru juga bisa menggunakan model pembelajaran yang holistik, misalnya pembelajaran berbasis karakter dan spiritual. Nah, Ismail Roji Al-Faruqi ini menekankan pentingnya islamisasi ilmu, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu sekuler agar seluruh pengetahuan mencerminkan ketauhidan dan berorientasi pada kebaikan umat. Nah, adapun model interdisipliner yang dapat diterapkan di sekolah, misalnya itu integrasi PAI dengan ekonomi. Nah, contohnya itu dengan mengangkat tema etika Islam dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, adapun tujuan pembelajaran. Nah, siswa ini bisa memahami konsep halal haram, riba, zakat, dan keadilan dalam Islam. Lalu siswa juga bisa menganalisis peran nilai-nilai Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, adapun untuk metodenya bisa menggunakan studi kasus. Contohnya itu membahas praktek ekonomi dalam masyarakat, misalnya ada koperasi syariah versus bank konvensional. Lalu bisa menggunakan diskusi kelompok, yakni tentang penerapan nilai kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Lalu ada menggunakan refleksi Qur'ani. Jadi mengaitkan materi ekonomi dengan semisal Quran surat Al-Baqarah ayat 275 tentang riba atau Quran surat Al-Maun tentang peduli sosial. Nah, adapun untuk penilaiannya, contohnya itu dalam produk analisis, presentasi kelompok, dan proyek sosial. Misalnya membuat simulasi distribusi zakat di kelasnya masing-masing. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.